Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miratun Hayati, NIM 210102073. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua tentang asesmen kurikulum merdeka. Nah, apa itu asesmen kurikulum merdeka? Asesmen kurikulum merdeka adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam satu pembelajaran di kurikulum merdeka. Nah, adapun konsep asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, konsep asesmen kurikulum merdeka berbeda dengan konsep asesmen tradisional yang cenderung berfokus pada asesmen sumatif, yang hanya fokus pada penilaian akhir atau ujian akhir yang menjadi acuan pengisian laporan hasil belajar. Nah, yang bagian B yaitu prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen belajar dengan baik hingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik kepada guru, peserta didik, orang tua atau wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Nah, asesmen harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi asesmen, baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Yang bagian C yaitu tentang jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Nah, dari jenis-jenis ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, adapun asesmen diagnostik yaitu asesmen diagnostik dalam kurikulum merdeka adalah penilaian yang dilakukan oleh guru di awal kegiatan belajar untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik. Yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, asesmen diagnostis yaitu asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Nah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik, dan mengetahui gaya, karakter, serta minat peserta didik. Nah, adapun persiapan, guru menyiapkan gambar ekspresi wajah atau emoji yang menggambarkan suasana hati siswa, serta membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi psikologi dan sosial emosi siswa. Ada pelaksanaan. Guru melakukan asesmen diagnostis dan non-kognitif dengan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya melalui bercerita, menulis, atau menggambar. Nah, adapun asesmen formatif. Asesmen formatif dalam kurikulum merdeka dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Asesmen formatif bertujuan untuk memadukan dan memperbaiki proses pembelajaran serta mencapai tercapaian tujuan. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi.
dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran untuk memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar murid. Berdasarkan asesmen ini, guru perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran dan membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, adapun asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir suatu cakupan materi, akhir semester atau akhir suatu tahapan untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Bagian D yaitu tentang merencanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama, apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun bagi pendidik yang mengembangkan dirinya melaksanakan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Nah, tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Bagian E yaitu bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun asesmen sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, berikut ini asesmen tertulis. Yang pertama yaitu jurnal, kedua esai, yang ketiga tes tertulis. Nah, adapun asesmen tidak tertulis diantaranya yaitu diskusi kelas, drama, produk. Nah, dalam bentuk membuat modul miniatur 3 dimensi, diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu presentasi. Nah, yang kelima tes lisan. Nah, sekian dari penyampaian materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.